Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di list Andi. Oke, di video kali ini aku mau share kegiatan atau aktivitas harian aku sepulang kerja. Jadi ini aku pulang dari pasar sore gitu, dan belanja tipis-tipis. Jadi belanja seperlunya aja karena untuk nambah-nambahin gitu. Ini aku beli jengkol karena suami aku katanya pengen makan jengkol. Jadi beli jengkol 6.000 dapat 20 biji. Kemudian ini aku beli ikan teri Tanjung. Ikan teri Tanjungnya udah dibelah gitu. Ini 1 onsnya harga 14.000. Karena aku males ngebelahin ikan teri untuk ngebuang kotorannya, ya udah aku beli aja yang udah dibelah-belah gitu. Memang harganya jauh lebih mahal, cuman nggak apa-apa deh, kan dapatnya lebih banyak juga. Ya kan, Mom? Kemudian lanjut. Dan untuk persayuran ini aku alasin dulu pakai tisu kontainernya supaya uapnya itu jatuh ke tisu dan sayurnya nggak cepat busuk gitu, Mom. Ini aku beli terung bulat warna hijau. Jadi untuk lalapan juga enak. Ini aku belinya setengah kilo, harganya 4.000. Jadi 1 kilonya itu harga 8.000. Biasanya terung itu nggak terlalu lama tahannya ya, Mom, karena bijinya itu cepat menghitam gitu kalau dalam 1 minggu tidak segera dimasak. Kemudian lanjutin aku beli wortel 1 kilonya 12.000. Jadi ini tadi aku beli setengah kilo 6.000. Aku buang-buangin si tangkai-tangkainya supaya lebih rapi aja. Ada pesawat lewat di atas rumah, jadi agak bising ya, Mom. Udah, kemudian ini aku beli buah-buahan. Ini buah musiman, buah jeruk yang lagi murah karena lagi banjir. 1 kilonya itu cuma 10.000. Aku beli 1,5 kilo, harganya 15.000. Dan beli pisang batu, itu satu sisirnya 5.000. Kemudian aku beli tempe HB. Ini tempenya enak banget, nggak kecut-kecut gitu, Mom. Ini satu papannya harga 5.500. Kemudian temennya tempe, ini aku beli tahunya beli 3.000 aja, dapat 6 kotak. Dan itu udah aku buang airnya, aku cuci dan aku rendam pakai air galon untuk masak gitu. Kemudian lanjutin aku beli telurnya beli setengah papan, harganya 21.000. Udah aku cuci karena ada kotoran-kotoran yang menempel gitu, Mom. Jadi aku cuci dulu, kemudian aku tiriskan, nanti baru disimpan di dalam kulkas. Jadi ini dia belanjaan aku. Dan ini dia stok sisa-sisa stok belanjaan minggu lalu. Tuh, jadi ada cabai yang udah digiling, kemudian ini sayur-sayur yang masih sisa kayak masih ada ikan asin, kemudian daun bawang. Nih, jadi buah-buahannya tinggal buah pir, buah naga sama jeruk sisa 1. Udah, jadi ini stok barunya udah aku masukin. Jadi stok lama mau aku habisin dulu. Dan ini tadi telurnya udah aku susun, udah full kembali. Dan buah-buahan aku letakin di kulkas paling bawah, jadi nggak ditutup gitu supaya ngambilnya lebih gampang. Dan itu dia udah aku susun rapi. Jadi kalau pakai kontainer, kulkasnya itu jauh lebih rapi dan awet bersihnya ya, Bun. Jadi nggak capek ngelapin terus. Oke, si chillernya udah. Ini si freezernya masih full tank. Kayak perikanan, perayaman, dan perdagingan, perudangan. Jadi makanya tadi nggak ada belanja ayam, nggak ada belanja ikan karena memang masih stoknya masih banyak banget. Ini kayak daging sapi masih ada. Makanya aku nggak belanja kayak protein hewani gitu. Nanti aku habisin dulu stok daging-dagingan, ikan-ikanan, baru aku nyetok lagi yang baru. Sudah, lanjut. Kemudian ini aku mau ngebelahin si jengkol. Sebetulnya ini kali pertama aku masak jengkol. Sebelumnya selama aku menikah
udah 1 tahun lebih aku nggak pernah namanya masak jengkol. Cuman ini aku coba masak karena suami aku pengen katanya. Jadi aku udah tanya-tanya juga sama temen di tempat aku kerja kayak mana caranya masak jengkol. Jadi ini aku belah-belahin dulu. Aku pilih-pilihin yang kayak yang busuk-busuk gitu aku buangin. Ini kayaknya serem banget aku ngebelah jengkolnya. Cuman memang kayak gini caranya. Ya sudahlah. Alhamdulillahnya nggak kena tangan si pisaunya. Jadi ini semua aku masak sekalian supaya aromanya itu sekalian wanginya nggak berulang kali gitu ya Mom. Udah selesai dibelah, kemudian aku rendam selama semalaman gitu Mom. Jadi ini nih siap maghrib gitu aku ngebelahin jengkolnya dan aku rendam selama 1 malaman gitu. Nih. Jadi aku tutup pas ngerendamnya. Udah diemin aja di situ selama 1 malam. Besok paginya baru aku masak. Nah ini paginya baru aku ngerebus atau aku rebus si jengkol yang udah aku rendam tadi. Malamnya ini aku kasih garam sedikit supaya ada rasanya. Kemudian aku masukin deh si jengkol yang udah aku rendam. Aku cuci terlebih dahulu baru aku rebus. Katanya sih supaya lebih empuk dan aromanya tuh sedikit berkurang gitu. Tapi menurut aku aromanya masih aroma jengkol. Aku rebus lebih kurang 15 menit. Kalau udah kayak gini, airnya udah menyusut, kemudian udah empuk. Aku buang airnya, air rebusannya. Aku tirisin gitu dan aku masukin langsung aku masukin ke dalam air dingin. Nih air es ya bun, aku kasih gitu, langsung aku cemplungin ke air dingin gitu. Kata teman aku sih supaya lebih kenyal karena perubahan suhu tadi dari yang panas ke yang dingin. Ternyata memang iya lebih kenyal gitu. Dan setelah itu aku bersihkan, aku cuci bersih, kemudian aku belah-belah, aku belah jadi 2 gitu, kemudian aku goreng. Nih aku goreng nggak terlalu kering, gorengnya sebentar aja karena tadi prosesnya kan udah berulang-ulang dari direndam, direbus dan sebagainya tadi. Jadi gorengnya nggak perlu lama-lama lagi. Udah, kalau kiranya udah, kemudian tinggal ditiriskan aja pakai serokan. Pakai serokan dong. Pakai apa lagi ya, Mom? Kemudian udah ditiriskan. Setelah itu lanjut. Setelah ngegoreng jengkol ini tadi yang super nikmat untuk dimakan. Baunya pun nikmat banget. Kemudian minyaknya aku kurangin sedikit dan aku goreng si teri Tanjung yang udah dibelah ini. Sebelumnya terinya dicuci bersih dulu, baru kita goreng sampai garing. Jadi ngegoreng teri ini apinya nggak perlu terlalu besar ya bun. Ya Mom, takutnya gosong gitu. Jadi harus aduk-aduk terus. Kalau udah kayak gini, warnanya udah berubah, udah kriuk, udah keras, tinggal diangkat aja. Harus buru-buru diangkat karena takutnya nanti kegosongan. Ya, kegosongan. Sudah, setelah terinya mateng, udah enak. Terinya diangkat, kemudian ditiriskan dan lanjut. Ini aku mau ngegoreng bumbunya. Jadi ini bumbu dasar merah yang ada di kulkas gitu stoknya, karena aku selalu nyetok bumbu dasar merah supaya gampang pas masak. Jadi ini aku pakai 2 sendok makan bumbu dasar merah, kemudian ditumis sampai wanginya ke rumah Pak Lurah. Tuh ditumis-tumis. Kemudian setelah itu baru dikasih bumbu-bumbu. Ini aku kasih garam sama gula secukupnya.
Jadi masaknya itu nggak pakai kaldu-kalduan ya mom, nggak pakai kaldu sapi, kaldu ayam gitu-gitu. Bumbunya kayak gula sama garam aja, itu rasanya udah nampol banget. Udah, kemudian diaduk lagi supaya rata sambil diicip-icip. Kemudian kalau cabenya udah matang, udah nggak langu lagi, tinggal dimasukin aja jengkol yang udah digoreng tadi sama ikan terinya. Kemudian dihaul-haul, dirata-ratain sampai rata si bumbunya tadi. Tinggal diicip-icip. Kurang asin tinggal tambahin garam, kurang gurih tinggal ditambah gula. Jadi ini kali pertama aku masak jengkol, alhamdulillah hasilnya enak menurut aku. Tarat, ini dia. Sekian dulu videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.